Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian tonton video ini. Balik lagi bersama Gio di sini dari Trimangkis. Hari ini saya seperti biasa ada di Trimangkis Kajati. Jadi jangan lupa datang ke Trimangkis. Ada 6 cabang sekarang, dan bakal ada 2 cabang baru lagi di Kota Bandung dan salah satunya di luar kota. Kira-kira di mana? Tungguin aja, pantau terus di IG kita. Oke, hari ini kita akan bahas satu produk dari brand US. Ini produknya sudah cukup terkenal, walaupun sekarang sudah tidak terlalu banyak barangnya, tapi bisa dibilang gimana ya? Masih banyak yang nyari, sampai ada komunitasnya juga di sini. Kira-kira barangnya apa? Nah, barangnya itu adalah dari brand Asmodus. Ini adalah Asmodus Daci. Jadi salah satu pot ayo terbaru dari Asmodus. Ini bisa kita lihat salah satu. Oh, ini udah kita buka ya tentunya, tapi belum kita pakai sama sekali. Jadi hari ini tuh bakal jadi seperti first impression saat memakai Asmodus ini. Packagingnya mewah banget, termasuk dengan ada gambar dari si potnya dengan warnanya. Kira-kira seperti apa produknya? Tonton terus videonya sampai habis. Sekarang akan kita bahas dan kita akan unboxing si pot ini. Jadi di depannya bisa kita lihat ada logo Asmodus, ada nama produknya juga Daci, termasuk si warna potnya. Di sini ditulis ada 2-in-1 pot mod, berarti bisa dibilang ini adalah pot ayo yang mungkin bisa jadi mod juga karena siapa tahu kedepannya akan ada adapter untuk atomizer-nya. Jadi di dalamnya itu ada device. Cartridge-nya itu ada 2, coilnya ada 3 macam, ada 1,2 ohm untuk Soundmic pastinya, 0,5 itu di tengah-tengah, jadi buat main MTL cocok banget, sama ada 0,15 untuk main freebase, ada USB cable. Oke, ini berarti masih pakai micro USB ya kemungkinan ya. Ada user manual tuh, wattnya 80, maksimum outputnya 4,2 volt. Sekarang kita akan buka ya, impressionnya. Oke, bisa kita lihat di dalamnya dapat 2 cartridge. Seperti apa? Ini masih coilnya. Oke, ini coil 1,2, jadi bisa untuk bermain Soundmic. Direkomendasikan, ada tulisannya juga 8-15 watt. Ini lubangnya kecil ya, pengisian di samping, dan coilnya itu uniknya ini kayak inovasi dari RPM yang 80 untuk coil RGC ya, dia bisa di adjust airflow-nya. Jadi cartridge-nya berarti kalau kita lihat seperti ini, cartridge-nya itu open airflow, kiri kanan lubangnya, dan bisa di adjust. Ini fleksibel banget, jadi kalian nggak perlu putar-putar seperti produk Vinci yang sebelumnya. Nah, terus yang satu lagi, oke, oh ini coil yang 0,15. Ini direkomendasikan dari 40 sampai 80 dan lubangnya besar. Ini beda banget. Kayaknya cartridge-nya 2 cartridge yang berbeda ini. Kita compare saja. Oke, benar. Ini lubangnya beda. Untuk yang main freebase berarti kekentalan 60-40 sampai 80-20 ya. Ini bisa pakai yang cartridge yang 0,15, dan yang buat main MTL atau Soundmic untuk coil 0,5 dan 1,2-nya 1,2 itu pakai cartridge yang satu lagi yang lubangnya lebih kecil. Jadi nanti kalaupun masuk ke kit di Indo, salah satunya bakal ada di Trimangkis mungkin. Nah, itu bisa kalian jangan sampai salah beli coil. Oke, ini modnya bahannya bisa dibilang coating ya. Ini bukan anodize tapi coating, mengkilap dan melengkung bawahnya tapi tidak full lengkung. Jadi masih bisa kalian taruh. Ini kalau impresi pertama saya pegang, modnya cukup berat. Bisa kita lihat ya, ini cukup berat nih kalau saya rasa ya, dan padat banget kalau kita taruh. Oke, ini magnetik juga, dan kalau diputar-putar nggak akan ada masalah dan tidak merubah airflow-nya karena dua-duanya sama ukurannya. Kita lihat lagi di dalamnya ada apa. Seperti biasa, kemungkinan besar ini ada buku-buku dewa yang jarang kita baca di dalamnya. Dan oke, warranty card dari Asmodus global. Udah gitu, caution, peringatan, baterainya harus sehat. Oke, ternyata ini baterai eksternal. Nah, benar kan? Ini pakai 18650 ya, berarti bukan baterai tanam. Karena kita tadi membahas soal berat, nanti kita akan melakukan pengukuran berat dari mod ini. Benar, micro USB, dapat kabel juga standar, dan ini coil yang ini berapa nih? Ini kemungkinan yang 0,5. Jadi 0,5-nya sama yang 1,2 ukurannya sama. Di dalamnya kosong, tidak ada apa-apa lagi. Oke, dari sini kita akan lanjut ke pengukuran. Sesuai dengan bahasan tadi di awal, saya merasa si Asmodus Daci ini punya bobot yang lumayan. Jadi berat, tapi bukan berat yang mengganggu. Cuman kalau nanti kita akan bandingkan dengan beberapa pot ayo yang ada di Trimangkis dan ada di Indonesia juga tentunya, kita akan komparasi berapa sih berat si Asmodus Daci ini, dan dibandingkan dengan beberapa pot ayo yang ada di Trimangkis juga. Kita mulai dengan Asmodus Daci. Oke, kita bisa lihat si Asmodus Daci punya berat sekitar 157 gram. Ini terlihatnya padat ya, jadi agak berat
masih oke lah, kurang lebih seberat handphone mungkin. Aegis Boost Plus ini punya power 40 watt dengan kapasitas tangki 5,5. Tentunya ini lagi kondisi kosong. Oke. Aegis Boost Plus punya berat 129 gram. Ini mod yang tahan banting, ternyata beratnya tidak terlalu berat seperti yang kita bandingkan dengan Asmodus Daci. Daci tadi kita lihat 157 gram. Kita akan compare lagi dengan RPM 80. Jadi ini sama, bisa kita lihat eksternal baterai juga kosong, nggak ada. Kira-kira berapa nih beratnya RPM 80? Ternyata RPM 80 hanya punya bobot 88 gram. Kalau tadi kita lihat Asmodus Daci 157, Aegis Boost Plus itu 129. Si RPM salah satu Pod IO yang lumayan ringan dengan power 80 watt ya. Nah, kita compare juga dengan Oxva Origin X yang warna karbon, tapi bukan karbon asli ya. Ini Oxva Origin X, dia punya baterai 18650 juga, eksternal juga, ini lagi kosong, tapi powernya cuma 60 watt. Tapi apakah watt menentukan berat? Nah, kita lihat Oxva Origin X. Oxva Origin X sama RPM 80 ternyata beratnya sama, 88. Ini kondisi kosong semuanya. Kita akan bandingkan dengan satu Pod IO lagi yang ternyata banyak bisa kalian jumpai. Ini adalah Fupu Drag X, baterai eksternal juga, kondisi kosong, tidak nyala semua ya. Dia ini salah satu pot yang saya rasa kokoh juga. Kita akan bandingkan berapa beratnya. Oke, berat dari Drag X ini adalah 115 watt. Jadi bisa kita bandingkan ya. Kita matiin dulu. Di video ini bisa kita bandingkan, kita taruh dari yang beratnya paling berat dulu. Ini ada Asmodus Daci, yang kedua terberat adalah Aegis Boost Plus. Yang ketiga adalah Fupu Drag X. Ini beratnya sama, walaupun powernya beda. Jadi bisa kita lihat, Asmodus Daci punya berat 157 gram. Geekvape Aegis Boost Plus itu punya berat 129 gram. Ini punya berat 115 tadi kalau kita lihat. RPM 80 dan Oxva Origin X punya berat 88 gram. Jadi itu tadi baru perbandingan komparasi berat ya, perbandingan berat dari Pod IO yang ada di Indonesia, yang umum bisa kalian jumpai di pasaran sekarang ini. Nah, menurut kalian apakah Pod kalau makin berat itu makin nyaman digunakan, atau Pod terlalu ringan juga tidak nyaman digunakan? Jadi dengan berat sekitar 157 gram tanpa ada liquid, hanya ada coil, tanpa ada baterai juga, Asmodus ini terasa solid banget di tangan gitu. Berat 157 gram buat saya bukan satu gangguan yang gimana banget, karena jujur saya lebih suka barang-barang seperti ini karena dengan berat segitu berarti dia punya ketahanan yang bagus, walaupun jangan kalian banting ya, sayang banget punya barang masa dibanting-banting. Cuma dengan berat segini bodinya tuh terasa solid, nggak ada goyang sama sekali, walaupun magnetnya hanya ada 2 tapi dia mengunci dengan sempurna, tidak lepas saudara-saudara. Udah gitu drip tipnya bisa diganti. Ini sepertinya drip tip 810 sepertinya. Ya, betul. Ini drip tip 810. Jadi kalau kalian punya beberapa drip tip yang kalian suka, ini drip tip bisa diganti-ganti berarti. Dari video ini kita lanjut ke bahas rasa yang dihasilkan. Tonton videonya sampai habis. Di video ini kita akan pakai liquid Nyunai Affogato. Kenapa Affogato? Karena ini avocado coffee vanilla ice cream. Affogato banget kan. Kalau kalian bisa temukan rasa ini bisa kalian temukan di beberapa tempat kopi, banyak yang bisa bikin Affogato juga, atau di salah satu brand minuman yang udah banyak ada di kota Bandung atau bahkan di kota-kota besar lainnya ya. Kita akan coba liquid ini seperti apa rasanya tentunya di Asmodus Daci ini. Pengisiannya gampang banget, dia menggunakan side fill, jadi bukan di bawah. Udah gitu nanti kita akan bandingkan juga dengan airflow terbuka sama airflow yang tertutup. Kita buka dulu coilnya. Oke, karena ini punya ukuran coil yang cukup besar, kita mulai basahi dari bagian atas dulu, karena mudah banget isinya. Nah, untuk kalian pengguna Pod, apalagi IO, biasakan kalian basahi coil sebelum kalian isi. Sebenarnya bisa juga langsung kalian isi, langsung di cartridge-nya. Cuman kalau saya lebih prefer seperti ini. Kenapa? Biar si liquid menyerap sempurna juga ke kapasnya. Kalau kalian langsung isi di tank, lebih aman itu kalau kalian diamkan dulu beberapa menit. Kalian bisa diamkan 3-5 menit. Ini settingan airflow-nya paling besar dulu, kita isi ke cartridge-nya. Ini kalau kita lihat cartridge-nya itu kurang lebih bisa menampung liquid 3-4,5 mili mungkin ya, karena tidak ada penjelasan dan di websitenya juga belum dijelaskan. Ini barang baru datang banget dari US, kita dapat sampel. Nanti akan ada beberapa warna.
Saya bakal cantumin di video juga penampakannya seperti apa kalau udah ada bocorannya. Tapi kalau belum ada bocorannya, ya kalian tunggu dulu. Ini kita lihat pakai baterainya 18650. 5 kali untuk menyalakan, khas dengan tipikalnya. Oke, ini mode-nya dari 5 watt sampai ke maksimalnya tadi 80 watt. Dia tidak auto detect seperti di beberapa produk lainnya. Kalau kayak di produknya Pupu, kita pakai resisten berapa langsung ketahuan. Di sini di packagingnya tercantum 0,15 ohm. Tapi kalau kita lihat di tampilan layarnya, dia itu tercantum 0,17 ohm. Jadi masih toleransi 0,02, oke lah. Tampilan dari device ini seperti RPM mungkin ya. Simple. Apakah mungkin ini chipnya RPM? Saya tidak tahu juga. Baterainya full. Untuk penggantian warna, kalian bisa tekan tombol plus dan minus barengan. Dia berganti. Bisa putih, ada beberapa warna yang bisa kalian pilih. Kalau saya lebih prefer di merah, biar terlihat semua. Karena ini coil baru, kita priming dari watt yang paling kecil dulu. Tadi settingan airflow-nya, airflow paling besar. Nah, jadi kalau kita ikuti anjuran dari coilnya, dia merekomendasikan dari 40 sampai 80 watt. Dan liquid Nyunai itu yang saya rasa punya perbandingan PG-PG itu kurang lebih 60-40 atau 70-30 atau bahkan bisa di tengah-tengahnya ya. Karena kebanyakan liquid 100 ml sekarang itu di 70-30 atau di 60-40. Apalagi liquid fruity. Liquid fruity itu kadang 50-50 atau bahkan 60-40. Ada beberapa juga yang 70-30. Nah, kita coba dulu dari power 40. Karena saya bakal ngerasain di Asmodus Daci ini, dia enaknya dengan coil 015, walaupun di layarnya 017 ya, kita bakal cari tahu nyamannya di watt berapa. Ini saya dari watt 40. Oke, di 40, saya naikin 10, di 50. Saya naikin lagi di 60. Makin enak. Kita naikin lagi di 70. Lebih enak lagi. Di 80. 80 ya. Setelah saya coba dari 40 sampai 80, saya bakal cerita ini. Kalau di 40, itu kalian bakal merasakan pertama avokadonya nonjol banget. Kopinya di belakang dan ice creamnya itu di belakang di bagian terakhir. Setelah kita naikkan 10 watt di 50, dia mulai ngeblend kurang lebih balance antara kopi, alpukatnya dengan ice creamnya. Manisnya pun lebih naik. Kenapa? Karena kopi itu kadang ya, namanya kopi, dia kadang butuh temperatur yang lebih tinggi untuk rasanya lebih menonjol. Di 60, dia menonjol di kopinya dengan manis dari alpukat dan ice creamnya. Itu ada di tengah-tengah. Di 70 watt, kita merasakan sesuatu yang beda lagi. Jadi, ice creamnya itu terasa lebih menonjol di pertama, dari manisnya itu. Di belakangnya ada kopi, dan terakhirnya alpukat. Kalau di 80, kopinya makin dominan. Jadi, kalian bisa sesuaikan di coil 015 ini, tergantung watt yang mau kalian pakai. Udah gitu, airflow-nya bisa diatur. Dia dengan airflow yang terbuka besar itu aja, rasanya smooth banget. Nggak ada feedback, nggak ada bubbling, terasa liquid membasahi coil terlalu basah. Udah gitu, rasanya, wih, ini dengan airflow open aja, buat saya itu nggak loss banget kayak beberapa produk lain ya. Kalau kita compare dengan Vinci, dari Pupu Drag, ini airflow segini buat saya, ini gede banget. Tapi kalau di Asmodus ini pas banget sih. Cuman saya nyaman di main di kurang lebih 60-70. Kenapa? Biar rasanya rata semua. Alpukatnya kerasa, kopinya kerasa, ice creamnya kerasa. Liquid ini manisnya di sini beda dengan RDA tentunya, dia sedikit menurunkan rasa manis. Jadi buat kalian yang nggak terlalu suka manis, ini rekomen banget sih buat saya. Rasanya di 65 setelah saya pakai, ini balance banget. Alpukatnya enak, kopinya enak, ice creamnya enak. Kebetulan dari Nyunai ini 3 mg. Kalau nantinya di 6 mg, kemungkinan buat yang suka throat hit, saya rasa ini cocok banget. Kenapa? Karena airflow-nya tadi bisa diatur. Jadi kalau kalian terlalu loose, rasanya terlalu ngeplong, ini bisa kalian atur lagi. Dengan grip tip 510 juga, kalian bisa sesuaikan. Kita akan coba di coil 1,2, rasanya seperti apa. Nah, sekarang kita akan bandingkan kalau menggunakan coil 1,2 ohm yang dianjurkan menggunakan watt 8-15. Saya lagi pakai liquid, kebetulan saya lagi nggak ada liquid Saltnik, tapi saya menggunakan liquid Hynix, ini 12 mg, rasa Tobacco Strawberry. Nah, seperti biasa, kita priming
dari bagian kapasnya biar lebih mudah menyerap. Di coil yang 1,2 nya juga bisa kita lihat airflow-nya bisa diatur dengan fleksibel. Masih sama dengan yang tadi, pengisiannya dari samping juga, jadi kemungkinan untuk bocornya lebih sedikit. Nah, kalau dengan menggunakan liquid Hynic di coil 1,2 seperti apa? Karena kita tahu coil yang nikotinnya tinggi, apalagi Saltnik, dia punya komparasi PG-PG itu di 50/50. Kita framing dulu dari watt yang kecil. Karena ini 12, kita pakai 12 watt juga. Buat yang suka nikotin tinggi atau Saltnik, ini rasanya paten juga nih, kerasa banget throat hit-nya dengan airflow dibesarin. Kita atur ke setengah dulu untuk Saltnik, Hynic sih. Oke, di coil Saltniknya terasa banget. Ini 1,2 buat yang suka main yang suka main high nikotin. Ini manisnya masih kerasa, throat hit-nya, coil-nya oke juga. Ini salah satu produk bisa kita bilang apa ya, dengan airflow setengah yang tadi itu, ini kita rekomendasiin banget sih. Kemungkinan kalau ada bocoran, mungkin kisaran harganya di 400 sampai 500 ribu. Mudah-mudahan nggak segitunya juga. Tapi dengan harga segitu buat saya worth it banget. Kenapa? Kalian dapat 2 cartridge, dapat 3 jenis coil yang bisa kalian pilih. Mau main 0,5 itu cocok di antara Saltnik dan Freebase. Jadi buat main MTL enak banget. Udah gitu, coil Freebase-nya tadi itu beda banget dengan beberapa produk lain karena dia manisnya kita bisa tadi saya rasakan itu manisnya sedikit diturunkan, tapi layernya justru kerasa banget karena dengan resisten segitu rasanya kayak pakai RDA banget, walaupun beda karakter dengan RDA yang notabene kebanyakan dual coil ya sekarang di pasaran, walaupun ada beberapa coil dari RDA itu single coil juga. Udah gitu yang saya rasakan, kita bahas plus dan minusnya. Plusnya bodinya solid, baterai 18650, power 80 watt, cartridge kalian dapat 2. Udah gitu coil dapat 3 macam di pembelian pertamanya. Itu buat saya udah barang yang worth it banget dengan body kompak seperti ini. Ini enak banget buat dipegang. Kalau minusnya yang saya rasa karena dia di bawah, ini gigitannya sedikit banget buat ditaruh. Jadi kalau buat ditaruh di meja, saya sih lebih anjurkan naruhnya gini ya daripada baret atau jatuh. Karena jujur bakal akan terasa goyang banget dengan bentuk yang lengkung seperti ini, bawahnya flat. Udah gitu, belum seperti beberapa produk lain yang sudah menggunakan Type-C, dia masih pakai micro USB. Tapi saya yakin kalian bakal lebih memakai charger eksternal dibanding menggunakan micro USB ini, kecuali kepepet banget. Udah gitu, dengan adanya micro USB ini ada kemungkinan dia bisa di-upgrade firmware-nya, walaupun buat saya dengan firmware seperti ini udah cocok banget. Pengaturan fiturnya tidak banyak, hanya ada lock power dan permainan power. Dia juga nggak auto puff. Saya rasa minusnya hanya segitu, tapi plusnya banyak banget. Seperti yang tadi sudah dibahas ya, ini worth it banget buat masuk di Indonesia. Kira-kira kalau ada di Indonesia, kalian bakal beli atau enggak? Pokoknya tulis di komen di YouTube kita, karena video ini akan ada di YouTube-nya Trimanggis. Di Instagram itu hanya ada teasernya doang. Jadi pastikan kalian follow Trimanggis, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa subscribe juga. Sekian video hari ini. Terima kasih buat yang udah nonton sampai habis. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih semuanya.